Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Syekh Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim membahas sebuah syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang artinya, ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan memberitahukan secara lengkap, yaitu kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Poin pertama yang disebutkan adalah kecerdasan. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan 7 rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia 6 tahun, ia tercatat sebagai anak angkat dan hidup satu atap bersama Rasulullah. Sejak usia anak-anak, Sayyidina Ali telah mendapat pengasuhan dan pendidikan langsung di dalam keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, dengan hidup bersama keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia dengan sendirinya juga dapat mengamati dan mempelajari apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah beserta keluarganya, baik yang berhubungan dengan tingkah laku maupun ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mendidik Sayyidina Ali. Hal ini terlihat tatkala beliau semakin dekat untuk menerima gelar kenabian. Ali sering diajak oleh beliau untuk menyepi di Gua Hira. Bahkan Ali juga diajak untuk mendaki bukit-bukit sekeliling Mekah untuk menikmati keindahan dan keunikan bukit serta merenungkan kebesaran ciptaan Allah. Oleh karena itu, tak heran apabila kecerdasan dan kedalaman dalam ilmu agama Islam seorang Ali tidak diragukan. Bahkan Nabi bersabda, "Aku adalah pintunya ilmu, dan Ali adalah kuncinya." Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Rahasia kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kedua adalah menanamkan kesungguhan dalam belajar atau belajar dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam belajar telah menjadikannya memiliki kecerdasan luar biasa. Kesungguhan Ali bin Abi Thalib dalam belajar terlihat dengan nyata tatkala beliau berada di bawah asuhan Rasulullah. Beliau sering mengamati apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Dari kesungguhannya dalam belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sejak kecil tidak pernah sedikit pun mengikuti tingkah laku orang-orang jahiliyah yang banyak di sekelilingnya. Ia tidak pernah melakukan zina sebagaimana orang jahiliyah melakukannya. Ia tidak menyembah berhala sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukannya. Padahal ia hidup di tengah orang-orang jahiliyah. Ihwal kesungguhan Ali bin Abi Thalib dalam belajar kepada Rasulullah SAW telah menjadikannya sebagai orang pertama dari golongan anak-anak yang masuk Islam. Ia tanpa ragu sedikit pun dalam menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam yang sudah didakwahkan oleh beliau secara terang-terangan. Ia menyatakan masuk Islam kurang lebih ketika usianya masih 10 tahun. Yang ketiga, berguru pada ahlinya. Rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang ketiga adalah berguru pada ahlinya atau belajar kepada ahlinya. Telah dikatakan bahwa ia sejak kecil berada dalam asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau benar-benar berguru kepada ahlinya. Tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi dan dibahas mengenai keahlian Rasulullah di dalam bidang ilmu. Rasulullah merupakan manusia yang tiada tandingannya sepanjang sejarah. Sehingga tak heran jika Michael Hart, penulis buku terkenal yaitu 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh pertama yang meraih kesuksesan luar biasa, baik di bidang agama maupun ruang lingkup dunia. Penting untuk diketahui, seorang guru yang sangat menentukan bagi kecerdasan dan keberhasilan muridnya. Guru yang benar-benar ahli di bidang yang diajarkannya dapat memudahkan muridnya untuk memahami isi pelajaran yang disampaikannya. Sebaliknya, sangat sulit bagi seorang guru untuk memberikan pemahaman pelajaran yang valid dan utuh kepada muridnya.
jika ia sendiri tidak menguasai atau tidak ahli di bidang yang dikerjakannya. Sayyidina Ali benar-benar orang yang sangat beruntung, karena beliau dapat belajar langsung kepada ahli ilmu, bahkan gudang ilmu itu sendiri. Hasil belajar kepada ahlinya sangat dirasakan betul olehnya. Ia menjadi ahli di bidang ilmu hukum, yaitu fikih, ketuhanan ataupun teologi, bahasa dan sastra, kebijaksanaan, keberanian, dan lain-lain. Semuanya didapat dari sang guru ahli, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya, ketika kita mau belajar ilmu apapun, hendaknya kita belajar kepada ahlinya. Karena dengan belajar kepada ahlinya, kita akan mendapatkan pencerahan. Jangan sekali-kali kita belajar suatu ilmu kepada yang bukan ahlinya, karena akan mengarahkan kepada kesesatan. Yang keempat, mengikat ilmu dengan menuliskannya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Perkataan ini sangat populer di kalangan intelektual muslim, karena kata tersebut sangat terbukti kebenarannya dan dapat menginspirasi semua orang untuk menjadi intelektual yang dikenang sejarah. Rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib selanjutnya adalah senantiasa mengikat ilmu berupa Al-Quran agar tetap abadi sepanjang masa, baik sebagai ilmu atau untuk bacaan dalam ibadah. Selalu menuliskannya. Pasca wafatnya Nabi, beliau mengumpulkan dan menulis Al-Quran sehingga beliau tidak pernah keluar dari rumahnya, kecuali hanya untuk mengikuti sholat jamaah. Terkait dengan keterangan ini, Hernowo, yaitu penulis buku Mengingat Makna, dengan cukup padat menuliskan pekerjaan Ali bin Abi Thalib dalam menulis Al-Quran. Imam Ali mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutannya ketika diturunkan. Dicatatnya juga mengenai jenis ayat yang memiliki pengertian umum dan khusus, yang mutlak dan muqayyad, yang muhkam dan yang mutasyabih, yang nasih dan mansuh, yang azimah yaitu ketentuan tugas untuk dilaksanakan, dan yang termasuk rukhsah ataupun kelonggaran untuk memudahkan. Selain itu, disusun pula etika dan cara-cara membaca dan mempelajarinya, serta tentang asbabun nuzulnya. Selain dengan cara itu, apa yang ia khutbahkan atau sampaikan di depan umum, banyak orang yang menghafalkannya, kemudian menuliskannya. Kumpulan khutbah, kata-kata mutiara, surat-surat, syair, dan lain-lain ditulis dan dikumpulkan dalam satu buku terkenal yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu buku yang diberi judul Nahjul Balaghah. Ali bin Abi Thalib senantiasa mengikat ilmu dengan menuliskannya, serta memerintah agar orang-orang juga mengikat ilmunya dengan menuliskannya. Hal ini merupakan rahasia kecerdasannya. Oleh karena itu, jika kita ingin cerdas seperti Ali bin Abi Thalib, maka ikatlah ide-ide yang muncul dari kecerdasan Anda dengan menuliskannya. Yang kelima, merangkai kata-kata yang indah. Merangkai kata-kata indah merupakan salah satu cara menstimulasi otak agar cerdas. Ali bin Abi Thalib sangat pandai merangkai kata-kata indah, sehingga tak menutup kemungkinan kecerdasannya yang luar biasa dikarenakan ia terbiasa membaca, belajar, dan merangkai kata-kata indah. Telah dikatakan bahwa ia belajar pada Al-Quran dan hadis, sementara Al-Quran dan hadis mengandung kata-kata indah. Jadi, kepandaian Ali bin Abi Thalib dalam merangkai kata-kata indah tidak lepas dari apa yang sering ia baca dan pelajari. Ali bin Abi Thalib dengan kata-katanya yang indah telah menumbuhkan kecerdasannya dengan baik dan indah. Sekaligus ia telah mendorong pembacanya untuk ikut cerdas dan memiliki kecerdasan yang indah. Dengan kata lain, kata-kata indah dapat menumbuhkan moralitas dalam diri seseorang. Yang keenam, memahami kemampuan diri. Orang yang berilmu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang mengetahui kemampuan dirinya, dan cukuplah seseorang dikatakan bodoh jika ia tidak mengetahui kemampuan dirinya. Dengan demikian, mengetahui kemampuan diri sendiri adalah ciri orang yang berilmu. Bagaimana orang yang berilmu mengetahui kemampuan dirinya sendiri? Mengetahui ilmu yang ada di dalam diri adalah satu dari sekian rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengenali dan memahami ilmu yang berada di dalam dirinya. Dengan pengetahuan itu, ia dapat mengukur sejauh mana kemampuannya dan terdorong untuk terus meningkatkan kecerdasannya.
Baginya, orang yang memiliki ilmu adalah orang yang tahu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Dengan mengetahui kemampuan atau ilmu yang ada dalam diri, maka ia akan mengamalkannya dan akan bertindak sebagaimana ilmunya. Sebenarnya, mengetahui ilmu yang ada di dalam diri, jika kita merujuk kata-kata Ali bin Abi Thalib, adalah sebuah cara untuk menyadarkan diri bahwa di dalam diri terdapat ilmu yang diserap. Tatkala kesadaran semacam itu tumbuh, akan timbul pertanyaan, hendak diapakan ilmu yang ada di dalam diri? Apakah hendak dilupakan atau diamalkan? Jika ilmu dilupakan atau pura-pura dilupakan, maka ia akan bertindak seperti orang bodoh. Jika diamalkan, maka disitulah hasil dari mengetahui ilmu yang ada di dalam diri, dan akan tampak bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Dan yang ketujuh, mengamalkan ilmunya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Seseorang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya, sama saja dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Bahkan ilmunya akan menjadi beban bagi orang yang tidak mengamalkannya. Selain itu, menurut Ali bin Abi Thalib, ilmu yang tidak diamalkan cenderung akan meninggalkan pemiliknya. Kalau harta tidak bermanfaat, mungkin tidak akan lari dari pemiliknya. Tetapi kalau ilmu yang tidak diamalkan, ia akan lari dari pemiliknya. Ali radhiyallahu an pernah berkata, ilmu berhubungan dengan amal. Ilmu memanggil amal jika ia amal menyambut panggilannya. Bila tidak menyambutnya, ia akan pindah darinya. Inilah sebenarnya salah satu rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki ilmu kemudian mengamalkannya. Ilmu yang diamalkan akan tetap bersama pemiliknya. Sayyidina Ali tetap bertahan dengan ilmunya karena beliau mengamalkannya. Sementara ilmu yang tidak diamalkan akan meninggalkan pemiliknya. Sayyidina Ali tidak akan pernah ditinggal oleh ilmunya karena beliau terus mengamalkannya sepanjang hidupnya. Dan demikianlah 7 rahasia kecerdasan Ali bin Abi Thalib yang sangat luar biasa. Semoga memberikan inspirasi kepada kita semua dan kita dapat mengamalkan yang telah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menjaga kita di dunia hingga di akhirat. Dan demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.